belajar bersama-sama lagi dalam pelajaran matematika. Oke. Untuk pertemuan kemarin kita membahas tentang pembulatan. Untuk hari ini materi kita adalah penaksiran. Ingat ya, untuk mengerjakan penaksiran nanti harus diingat-ingat tentang syarat-syarat pembulatan. Ya. Sebelum mempelajari penaksiran, Ustazah kasih tahu ya, macam-macam dari penaksiran itu apa saja ya. Penaksiran itu ada 3. 1 ada taksiran atas, 2 ada taksiran bawah, dan 3 ada taksiran terbaik. Untuk mempelajarinya, yuk langsung kita ke contoh-contoh berikut ini. Sekarang langsung ke contoh soal penaksiran ya anak-anak. Oke, misalkan 53 ditambah dengan 37 jika ditaksirkan itu hasilnya berapa ya? Oke, kita akan hitung dengan 3 macam tadi ya. Yang satu ada taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, dan yang ketiga ada taksiran terbaik. Oke, yang pertama kita hitung memakai taksiran atas dulu ya. Oke. Nah, karena kita memakai taksiran atas, maka kita tidak memperhitungkan tentang syarat-syarat pembulatan. Semuanya langsung taksirkan ke atas semuanya dengan ciri-ciri ditambah 1. Seperti itu. Apa maksudnya ditambah 1 itu? Nah, langsung ya ke contohnya ya. Seperti ini. Taksiran atas itu ciri-cirinya ditambah 1. Misalkan 53 jika ditaksirkan atas itu menjadi, nah, angka yang paling depan sendiri ini kita langsung tambahkan angka 1. 5 ditambah 1 itu hasilnya berapa? 6. Oke, kita tulis 6 ya. Terus angka yang di belakangnya ini bagaimana? Kita rubah jadi angka 0. Ya, kita tulis angka 0 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya angka 37 ini jika ditaksirkan ke taksiran atas itu berubah menjadi berapa ya? Oke, karena taksiran atas ditambah 1 jadi 3 ini yang paling depan ini ditambah 1. 3 ditambah 1 itu 4. Kita tulis 4 ya. Nah, angka yang belakangnya itu kita pindah jadi angka 0. Seperti ini ya. Jadi 53 ditambah dengan 37 jika ditaksirkan dengan taksiran atas itu menjadi 60 ditambah 40 hasilnya adalah 100. Nah, begitu ya anak-anak, mudah kan? Yuk kita lanjut ke taksiran bawah. Nah, kalau taksiran bawah itu bagaimana? Sama, kita tidak mengingat-ingat tentang syarat-syarat pembulatan. Langsung semuanya ditaksirkan ke bawah saja ya. Seperti ini contohnya. Misalkan 53 jika ditaksirkan ke bawah itu bagaimana? Langsung saja 5 ini kita pindah ke sini. Ya, 5 ini kita pindah. Nah, 3 ini berubah jadi angka 0. Nah, seperti itu. Nah, yang untuk 37 ini juga sama. 3-nya ini yang depan tinggal kita pindah ke sini. Nah, yang angka di belakangnya berubah jadi angka 0. Seperti itu. Nah, jadi 53 ditambah dengan 37 jika ditaksirkan dengan taksiran bawah itu menjadi 50 ditambah 30 hasilnya 80.
Seperti itu ya bedanya untuk taksiran atas dan taksiran bawah. Sekarang kita lanjut ke taksiran terbaik. Nah, untuk taksiran terbaik ini kita harus ingat-ingat dulu bagaimana persyaratan pembulatan yang kemarin. Ingat nggak syarat-syaratnya? Yo. Ya, syarat-syaratnya saya ingatkan ya. Yang pertama, jika angka itu lebih dari 5, maka angka di depannya ditambah 1. Dan jika angkanya kurang dari 5, maka angka yang ditetap di depannya itu tetap atau tinggal dipindah. Dan syarat yang ketiga, jika angkanya sama dengan 5, maka angka di depannya itu ditambah angka 1. Yuk langsung kita hitung yuk. Nah, 53. Kita coret angka yang paling belakang ya satuannya. Nah, kita lihat 3 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ya, karena 3 ini kurang dari 5, maka angka yang di depannya itu tetap atau tinggal dipindah ya. Angka yang di depannya ini kita tinggal pindah ke sini ya. Kita tinggal pindah dan angka yang di belakangnya ini berubah jadi angka 0. Itu. Terus yang 37 ini bagaimana? Sama, kita coret angka yang paling belakang atau satuannya 7. 7 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5. Dan 7 itu ternyata lebih dari 5. Maka syarat-syaratnya kalau lebih dari 5, angka yang ada di depannya itu ditambah dengan angka 1. Nah, kita tambah 1 seperti ini ya. Jadi 3 ditambah 1 itu hasilnya 4. Kita tulis ya. Nah, untuk angka yang di belakangnya tadi bagaimana? Sama, berubah menjadi angka 0. Nah, seperti ini ya. Jadi, 53 ditambah 37 jika ditaksirkan ke taksiran terbaik menjadi 50 ditambah 40 hasilnya adalah 90. Seperti itu ya anak-anakku. Jadi ketika kita menaksirkan ini, kita lebih mudah untuk menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan ya. Karena itu tadi adalah tujuan untuk menaksirkan suatu bilangan agar kita lebih mudah menghitungnya. Ya, selamat mempelajari. Semoga anak-anak di rumah bisa dan tetap semangat ya anak-anakku. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya apa? Yaitu menaksirkan suatu barang. Yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menaksirkan harga suatu barang ya. Untuk membahas menaksirkan harga suatu barang, langsung kita ambil contoh. Nah, yang ada di sini nih. Contohnya nanti berupa soal cerita ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Budi dan ibunya membeli 3 baju, 1 kaos, dan 1 celana. Harga setiap baju, kaos, dan celana berturut-turut adalah Rp39.575.000. Harga kaos adalah Rp15.750.000 dan harga satu celana adalah Rp24.250.000. Berapa kira-kira si Budi dan ibunya harus membayar di kasir? Nah, sekarang kita bahas ya di sini ya. Nah, perlu anak-anakku ketahui ya, untuk membahas tentang soal cerita ini harus ada 4 komponen ya yang harus dilakukan step by stepnya. 1. Untuk menjawab soal cerita yang pertama harus ada diketahui, wajib ada ya. Yang kedua adalah
tanya. Dan yang ketiga adalah jawab, dan paling terakhir adalah jadi. Nah, keempat komponen ini nanti harus benar-benar kalian lakukan step by step. Karena apa? Untuk mempermudahkan anak-anakku nanti mengerjakannya. Dan dari step by step ini nanti akan ada nilainya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan sampai mengerjakan langsung dijawab, nggak ada diketahuinya. Ya sayangkan kalau nggak lengkap pasti ustazah akan kurangi nilainya ya. Nah sekarang lanjut. Untuk yang pertama kita diketahui. Dari soal yang tadi itu diketahui harga baju itu 39.575. Lah, ini nanti untuk mempermudah menghitungnya, maka kita akan coba menaksirkan harga barang ini nanti. Nah, ayo kita taksirkan ya. Untuk 39.575 ini jika ditaksirkan menjadi berapa ya? Nah, untuk mempermudahkan, jika angkanya besar seperti ini, lebih mudah kita taksirkan ke ribuan terdekat ya. Masih ingat kemarin tentang pembulatan kesatuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat? Kalau sekarang ke ribuan terdekat seperti ini, berarti kita fokus ke ribuannya ya. Ini satuan, puluhan, ratusan, ini ribuan. Nah, ribuannya ada di sini. Nah, untuk menghitung ini nanti kita menggunakan taksiran terbaik. Jadi harus memperhatikan syarat-syarat pembulatan. Ya. Angka yang paling di belakang angka 9 itu angka 5. Ya. Angka 5 ini lebih dari 5, kurang dari 5, atau sama dengan 5. Karena 5 ini sama dengan 5, maka syarat-syaratnya kemarin angka di depannya ditambah dengan angka 1. Nah, berarti ditambah 1. Seperti itu ya. Jadi langsung kita tambahkan saja ya. 39 ditambah 1 itu jadi 40. Ya. Jadi 40. Jangan lupa pakai titiknya ya. Nah, angka yang di belakangnya itu bagaimana? Angka yang di belakangnya itu berubah jadi angka 0 semuanya. Ya, ini berapa? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini cara menaksirkan harga ya. Untuk yang kedua, sekarang harga kaos. Tadi diketahui harga kaosnya 15.750. Nah, kita langsung taksirkan ke ribuan terdekat ya. Kita cari ribuannya dulu. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ribuannya itu ada di sini. Nah, berarti untuk patokannya angka yang di belakangnya angka 5. Itu berapa? Angka 7. Kita lihat syarat-syarat pembulatan. Angka 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Karena angka 7 itu lebih dari 5, maka angka yang di depannya ditambah dengan angka 1. Nah, ditambah 1. Seperti ini. Jadi 15 ditambah 1 itu hasilnya 16. Nah, seperti tadi di belakangnya berubah menjadi 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke harga celana. Harga celana adalah 24.250. Kita cari ke ribuan terdekat ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuannya terletak di sini di angka 4. Nah, belakangnya angka 4, angka berapa? Angka 2. Nah, 2 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Karena 2 itu kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Kita tinggal
saja. Oke, bukan 4-nya saja loh ya yang dipindahkan, tapi semuanya. 24 ini kita pindahkan. Nah, 24 seperti ini. Nah, untuk angka yang di belakangnya bagaimana? Sama, dirubah menjadi angka 0. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Seperti ini ya. Jadi nanti yang kita hitung, yang kita jumlahkan dan kita kalikan itu bukan angka-angka ini. Ya, yang kita hitung dan kita jumlahkan nanti angka-angka yang sudah ditaksirkan. Nah, angka-angka ini lebih mudah untuk kita hitung karena angkanya itu genap seperti ini. Ya. Nah, di buku tadi juga diketahui Budi tadi membeli bajunya berapa? 3 ya, kita tulis 3. Nah, beli kaosnya itu 1. Nah, 1. Beli celananya itu berapa? 1. Nah, ini ya, 1 ya. Jadi di poin diketahui ini harus lengkap. Yang diketahui itu tadi apa saja? Jumlah barangnya itu berapa? Itu harus ada semuanya biar mempermudahkan kita nanti untuk menjawab di poin yang ketiga. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah ditanya. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah berapa kira-kira Budi harus membayar di kasir nanti. Jadi, ketika kita menulis di poin kedua ini, pasti belakangnya nanti ada tanda tanya. Seperti itu ya. Oke, insya Allah kalau yang poin ditanya ini mudah. Sekarang langsung kita di poin yang ketiga, yaitu jawab. Nah, di sini kita masukkan dulu harga bajunya tadi berapa yang sudah ditaksirkan? 40.000. Kita tulis ya. 40.000. Nah, terus Budi tadi membeli bajunya berapa? Kita lihat jumlah bajunya tadi berapa ya? Oh, jumlah bajunya 3. Berarti kalau 1 harganya 40, berarti kalau belinya 3, ini tinggal kita kalikan 3. Seperti ini. Ya, hasilnya berapa? 40.000 dikali 3 itu hasilnya berapa? Nah, untuk pengalian ini kita lebih mudah ya untuk mengalikannya karena apa? Ini di belakangnya ini sudah angkanya 000. Jadi kita tinggal mengalihkan angka yang depan ini sama ini. 4 kali 3 itu 12. Nah, 12. Itu ya. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal kita pindah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita taruh titiknya di mana? 1, 2, 3 di sini. Nah, ternyata 40.000 dikali 3 itu hasilnya 120.000. Ya, kita lanjut ke kaos. Kaos tadi setelah ditaksirkan harganya berapa ya? Nah, setelah ditaksirkan harganya 16.000. 16.000 ini kita pindah ke sini. Nah, belinya tadi berapa? Kita lihat. Oh, jumlah kaosnya tadi yang dibeli cuma 1. Yaitu kita kalikan 1 saja. Jadi, hasilnya tetap 16.000. Ya. 16.000. Udah ya. Sekarang lanjut ke yang celana. Harga celananya tadi berapa ya? Kita lihat. 24.000. Nah, tadi si Budi membeli celananya berapa? Kita lihat jumlahnya. Oh, jumlah celananya cuma 1. Jadi dikalikan 1. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya tetap 24.000.
ribu. 24.000. Nah, ingat ya anak-anakku, untuk meletakkannya ini harus lurus, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan. Karena apa? Untuk mempermudahkan kita nanti untuk menjumlahkan, dijumlah bersusun seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, baru kita jumlahkan. Nah, 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Kayak 0 tambah 6, 6. 6 tambah 4, hasilnya 10. Nyimpan 1. 1 tambah 2, 3. Ditambah 1, 4. Ditambah 2, 6. Ya, 1 tinggal kita turunkan. Nah, titiknya 1, 2, 3. Nah, inilah yang harus dibayar oleh Budi. Nah, yang terakhir adalah jadi. Ini poin yang paling akhir sendiri. Jadi Budi harus membayar ke kasir sebesar 160.000. Seperti itu. Jadi Budi harus membayar 160.000. Begitu ya anak-anakku semuanya. Untuk menjawab pertanyaan soal cerita harus ada 4 poin ini. Jangan lupa diketahui, ditanya, dijawab, dan terakhir jadi. Oke? Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.